Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah masih di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa qad hassana, dan sungguh telah mendorong akan saya alam tisali hadzal amril azim, kepada melaksanakan ini urusan yang agung. Wa akkada raghbati, dan sungguh telah menguatkan akan harapanku, akan keinginanku, fis sa'i, dalam berusaha ila tahsili hadzal wa'dil karim, berusaha untuk menghasilkan ini janji yang mulia, al-waqi'aini fil ayati wal akhbar, yang datang keduanya melaksanakan urusan yang agung dan pengen mendapatkan janji yang mulia, yang datang keduanya fil ayati wal akhbari, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis, allati zakartuha, hadis yang telah saya sebutkan akannya hadis, wa ma fi maknaha, dan mama yang ada ianya dalam maknanya hadis, mimma lam azkuruhu, daripada mama yang tidak saya sebut akannya su'alu akhin fa'il hasani dan akkada, sungguh mendorong akan aku, menguatkan akan keinginanku, su'alu akhin, oleh permintaan seorang saudara, minas sadah, dari tuan-tuan yang mulia. Jadi penjelasannya begini, yang mendorong beliau untuk melaksanakan perintah Allah yang agung, yaitu menyebarkan ilmu supaya bisa diambil manfaat oleh orang lain, mengajak orang lain kepada Allah dengan hikmah dan mau'izah. Kemudian menguatkan keinginan beliau untuk mendapatkan janji yang mulia itu, yaitu janji-janji yang disebutkan keduanya dalam ayat dan hadis, bahwa betapa luar biasanya seseorang yang mengajak orang lain kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya di kemudian hari. Jadi mendorong beliau untuk melaksanakan ini, menguatkan harapan beliau untuk bisa mendapatkan janji baik, di mana janji baik tersebut, dan ini disebutkan keduanya dalam ayat dan hadis-hadis, baik hadis yang sudah beliau sebutkan sebelumnya atau hadis-hadis yang tidak beliau sebutkan sebelumnya. Yang mendorong beliau untuk melaksanakan ini semua yaitu su'alu akhin, permintaan seorang saudara, minas sadah, daripada orang-orang mulia. Jadi teman-teman beliau meminta kepada beliau untuk membuatkan satu kitab. Teman yang bagaimana? Sadiqin fil idarah. Sadiqin ini naat kepada akhin, oleh permintaan seorang saudara. Sadiqin, saudara yang benar-benar jujur ia fil idarah. Jadi idarah kita artikan seorang saudara yang punya keinginan untuk menempuh jalan akhirat, cuma saudara itu pengen ada bekal, pengen ada semacam petunjuk yang bisa membimbing jalannya. Makanya saudara itu meminta kepada beliau ini, Syekh Abdullah, untuk membuat satu risalah. Inilah dia. Jadi oleh permintaan seorang saudara, sadiqin fil idarah, saudara yang benar ia dalam idarahnya, salikin lisabilis sa'adah, saudara yang menempuh ia bagi jalan kebahagiaan. Iltamasa minni, minta tolong ianya saudara, minni dari aku. Apa yang ia minta tolong? An aktubalahu, akan bahwa aku tuliskan untuknya, wasiatan, akan satu wasiat, yatamassaku biha, yang akan berpegang ia dengannya wasiat. Nah ini, karena ada permintaan seorang saudara tadi, makin menguatkan keinginan beliau, makin mendorong beliau untuk melaksanakan perintah Allah ini berupa mengajak orang lain ke jalan Allah, baik lewat lisan ataupun lewat tulisan. Fa'ajabtuhu ila zalik, maka aku terima akannya permintaan saudara tadi. Ila zalik, kepada demikian. Fa'ajabtuhu, maka aku terima akannya permintaan saudara ila zalik, kepada demikian melaksanakan membuat satu risalah.
raghiban fima taqaddama minal imtisali lil amri wal fawzi bis sawabi. Hal keadaan aku, raghiban kita hal kepada fa'il tu, hal keadaan aku itu yang mengharapkan fima taqaddam pada apa-apa yang telah terdahulu ia berupa al-imtisal dari melaksanakan bagi perintah, wal fawzi bis sawab dan mendapatkan keuntungan dengan pahala, wa fi ma'unatillah dan hal keadaan aku itu yang mengharapkan dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun mengabulkan atau menerima permintaan saudara beliau sambil beliau tentunya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati. Wa ayyakuna subhanah. Nah, ini wa ayyakuna bisa kita ataf kepada fima. Hal keadaan aku itu yang mengharapkan ayyakuna, bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala fi hajati itu sabit dalam hajatku, ala waqfima akhbara bihi rasuluhu anhu, ala waqfima sesuai dengan ma yang telah memberitahukan dengannya oleh rasulnya Allah, anhu darinya Allah, fi qaulihi alaihi salatu wasalam pada ucapannya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa ucapan Nabi? Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang ada ianya pada mangkana bermula siman itu, yang ada ia nyaman pada hajat saudaranya, niscaya adalah Allah itu sabit pada hajatnya siman. Jadi beliau mengabulkan permintaan saudara, beliau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senantiasa membantu beliau, bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala itu sabit pada hajat beliau. Maksudnya beliau berharap senantiasa Allah membantu beliau ala waqfima akhbara bihi, sesuai dengan apa yang telah memberitahukan dengannya oleh Rasulullah anhu darinya Allah. Dalam hadis qudsi Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang membantu orang lain maka Allah akan selalu membantunya. Karena itu beliau membantu saudaranya dengan harapan Allah akan membantu beliau. Ini sabda Nabi. Mangkana fi hajati akhi, bermula siman itu yang ada ia dalam hajat saudaranya. Maksud ada dalam hajat saudaranya, orang-orang yang membantu saudaranya, kanallahu, niscaya adalah Allah itu sabit dalam hajatnya. Allah akan senantiasa membantunya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Bermula Allah itu senantiasa dalam membantu seorang hamba selama adalah hamba itu sabit dalam membantu saudaranya. Kalau kita pengen dibantu oleh Allah berarti kita harus membantu saudara kita. Nah, jadi mangkana fi hajati akhihi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam Sahih Muslim, nomor hadis 2580 ada, dalam Sahih Imam Bukhari juga ada, nomor hadis 2442. Dalam Sahih Ibnu Hibban juga ada. Kemudian dalam Sahih Abu Dawud juga ada, Sahih Tirmidzi, Sahih dalam Musnad Imam Ahmad juga ada. Jadi ini hadis sahih. Wa anna astaghfirullah, dan bermula saya itu saya mohon ampun kepada Allah. Beliau tentunya mohon ampun kepada Allah. Wala aqulu inna niyati fi wad'i hadhihi risalah maqsuratun ala hadhil maqasidil hasanatid diniyah. Dan tidaklah aku berkata bahwa sungguh niatku dalam membuat ini risalah itu maksuratun, itu hanya terbatas ala hadhil maqasid, di atas ini tujuan-tujuan yang baik yang agama. Kaifa, bagaimana saya menyatakan seperti itu? Wa ana a'lamu ma indi minasyahwatil khafiyah, bermula saya itu saya mengetahui akan apa-apa yang ada di sisi saya, minasyahwatil khafiyah, daripada syahwat-syahwat yang tersembunyi, wal hududin nafsiyah, dan dari bahagian-bahagian nafsu, wal iradatid dunyawiyah, dan daripada keinginan-keinginan duniawi. Beliau menyatakan ini sebagai tawadhu beliau, wala aqulu, saya tidak mengatakan bahwa sungguh tujuan saya dalam membuat risalah ini hanya terbatas kepada tujuan-tujuan yang baik, tujuan agama karena Allah semata-mata. Saya tidak juga menyatakan seperti itu. Bagaimana tidak? Bagaimana saya menyatakan bahwa tujuan saya dalam membuat risalah ini yaitu
tujuan yang baik-baik saja. Bagaimana saya mengatakan seperti itu? Wa ana a'lamu, sementara saya paham bahwa di dalam diri saya itu ada syahwat-syahwat yang tersembunyi, ada bahagian-bahagian nafsu di mana nafsu itu menginginkan bahagiannya. Wal iradati dunyawi, ada juga keinginan-keinginan duniawi. Ini tawadhu beliau. Artinya beliau tidak membebaskan dirinya bahwa beliau terbebas dari hawa nafsu, tidak. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf. Beliau mengutip ayat sebagaimana tentang Nabi Yusuf menyatakan beliau tidak menyatakan dirinya bebas dari segala keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku membebaskan akan diriku. Innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu itulah ammaratu bisu, sungguh memerintahkan ia dengan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi beliau ini tawaduknya seorang ulama. Wan nafsu aduun wal adu la yu'manu, kata beliau, dan bermula nafsu itu musuh. Nafsu itu musuh. Wal adu la yu'manu, dan bermula musuh itu tidak bisa dipercaya. Jadi karena nafsu itu musuh tidak bisa dipercaya, kita nggak akan pernah merasa aman dari godaan hawa nafsu. Karena nafsu atau setan itu selalu menggunakan peluangnya untuk menyesatkan kita. Bal hiya a'dal a'dai. Bahkan dianya nafsu itu a'dal a'da. Itu paling musuh dari segala musuh. Musuh yang paling musuh ya nafsu itu sendiri. Karena dia udah nggak kelihatan. Kadang kita suka enggak menyadarinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? A'da aduwika nafsuka lati baina jambai. A'da aduwik. Bermula semusuh-musuhmu. A'da, bermula yang paling menjadi musuh. Aduwika, dari musuhmu itu an-nafsuka, itu nafsumu. Nafsu allati baina jambaika, yang ada di antara dua lambungmu. Artinya nafsu buruk yang ada dalam diri kita yang selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan. Itulah musuh yang sebenarnya. Makanya ada ungkapan hadis sering kita dengar bahwa jihad yang paling besar yaitu ya jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu musuh terberat umat manusia. Walaupun hadis ini hadis mursal ini. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Nurul Iktibas. Hadis mursal kata beliau. Kemudian dalam Al-Hafidh Al-Iraqi juga mengeluarkan hadis ini dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga mengeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitab Az-Zuhdul Kabir, dalam kitab Zuhud. Ya. Menurut ulama Syekh Wahabiyah, yaitu Syekh Albani, menyatakan hadis ini malah hadis maudhu dalam kitab Asal Salatul Dha'ifah nomor 1164. Namun intinya, walaupun ini hadis mursal, karena beliau ini sebagai isti'nas saja, sebagai pendukung, bisa saja beliau tulis dalam kitab ini. Walillahi durrul qail, bagi Allah itu durrul qail, balasan terhadap orang yang berkata haitsu yaqul, sekira-kira berkata ia. Ini perkataan seorang pensyair, tawakka nafsaka la ta'man ghawa ilaha. Jaga olehmu, tawakka nafsaka, jaga olehmu akan nafsumu, la ta'man ghawa ilaha, janganlah engkau merasa aman akan tipuannya nafsu. Fan nafsu akhbasu, karena nafsu itu lebih busuk, min sab'ina syaitanan, dari 70 setan. Ini syair menunjukkan tentang bahayanya nafsu. Nafsu itu lebih busuk daripada 70 setan. Karena itu kita jangan pernah percaya kepadanya. Jaga olehmu akan nafsu. Terus kita menjaga, memperhatikan apa yang dibisikkannya. Kalau bisikannya ke arah baik kita lakukan, kalau bisikannya ke arah yang buruk ya kita tinggalkan. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan olehmu kepadaku, rusydi, akan petunjukku. Ya Allah, berikan aku petunjuk maksudnya. Wa'idni, lindungi olehmu akan aku ya Allah, min syarri nafsi, dari keburukan nafsuku. Doa beliau, amin. Kita juga seperti itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika
Ya Allah, sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu an usyrika bika, dari bahwa aku menyekutukan dengan dirimu akan sesuatu apapun, wa ana a'lamu, dalam keadaan aku mengetahui, wa ana a'lam. Ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu an usyrika bika wa ana a'lam, dari bahwa aku menyekutukan denganmu akan sesuatu apapun padahal aku itu mengetahui. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku menyekutukan dirimu dalam keadaan sadar. Wa astaghfiruka lima a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah lima la a'lam, bagi apa-apa yang aku tidak mengetahuinya. Waqad saddartu fusula hadhihi risalah biqauli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikadza. Waqad saddartu, dan sungguh aku mulai fusula hadhihi risalah, akan pasal-pasal dari ini risalah, biqauli, dengan ucapanku, fi awwali kulli faslin minha, dari awal setiap pasal darinya risalah, aku mulai dengan ucapan wa 'alaika bikadza, wa 'alaika bikadza. Jadi kata beliau begini, saya memulai setiap pasal dalam kitab risalah ini dengan ucapan saya wa 'alaika, artinya hendaklah engkau. Apa tujuan beliau memulai wa 'alaika? Qasidan bidzalika mukhatabata nafsi wa akhil ladzi kana sababan fi wad'iha. Hal keadaan aku itu qasidan, yang bermaksud dengan demikian mengucapkan wa 'alaika. Hal keadaan saya itu yang bermaksud dengan demikian mukhatabata nafsi, bermaksud menuju pembicaraan terhadap diriku sendiri. Mukhatabah itu tujuan dari ucapan. Tujuan saya yaitu mukhatabata nafsi, untuk mengkhitab diri saya, wa akhil ladzi, dan mengkhitab saudara saya, saudara alladzi kana, yang ada ianya saudara itu menjadi sebab fi wad'iha, dalam membuatnya ini risalah. Jadi tujuan beliau di awal kitab, di awal setiap pasal selalu mengatakan wa 'alaika, hendaklah engkau begini. Tujuannya beliau yang pertama menunjukkan nasihat ini untuk diri beliau sendiri dan untuk saudara beliau, di mana saudara beliau itu menjadi sebab terciptanya atau tersusunnya risalah ini. Nah, untuk mengkhitabkan diriku dan saudaraku, saudara alladzi, yang ada ianya saudara itu menjadi sebab dalam membuat ini risalah khususan, jadi spesial, khususan. Jadi khusus kitab ini terbuat karena permintaan saudara. Makanya wa 'alaika, supaya tujuan dari 'alaika itu nasihat untuk diri beliau dan saudara beliau. Wa sa'ira man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman, dan kepada seluruh orang-orang yang memperhatikan ia 'alaiha, di atasnya risalah, minal muslimin, daripada orang muslimin, umuman, secara umum. Jadi tujuan kitab ini khusus untuk beliau dan temannya, saudaranya, kemudian secara umum untuk orang muslimin semuanya, siapapun yang di kemudian hari membaca kitab beliau ini. Wa hadhil kalimatu laha waq'un fi qalbil mukhatab, dan bermula ini kalimat wa 'alaika, itu laha waq'un, itu sabit baginya kalimat itu waq'un, punya pengaruh, fi qalbil mukhatab, dalam hati orang yang sedang diajak bicara. Wa anju biha insyaallah ta'ala minat taubah wal wa'idil waridaini fi haqqi may yaqulu wa la yaf'alu wa ya'lamu wa la ya'malu. Wa anju, dan aku akan selamat dengan menggunakan kata wa 'alaika tadi, insyaallah ta'ala. Selamat dari apa? Minat taubah, daripada celaan, wal wa'id, daripada ancaman, al waridaini, yang datang keduanya, taubah dan wa'id, dalam fi haqqi man yaqul, pada hak orang-orang yang berkata ia, wa la yaf'alu, dan tidak memperbuat ia, wa ya'malu wa ya'lamu wa la ya'malu, dan mengetahui ia dan tidak mengamalkan ia. Jadi begini, kalau beliau menggunakan kata kalimat wa 'alaika, yang pertama itu akan disenangi oleh orang yang mendengarnya. Yang kedua, beliau sendiri akan selamat. Selamat dari apa? Karena ada ancaman terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak berbuat. Orang-orang yang tahu tapi tidak beramal. Ketika beliau menyatakan wa 'alaika, hendaklah engkau, yang beliau maksudkan yaitu beliau sendiri, itu berarti sedang menasehati beliau sendiri. Bukan sedang menasehati orang lain, seolah-olah beliau sudah
sempurna segalanya. Jadi tidak seperti itu maksud beliau. Ini, li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika. Karena bahwa sungguhnya aku, idza khatabtu, apabila aku khitabkan akan diriku dengan ucapanku wa 'alaika, hendaklah engkau, dalla dzalika, niscaya menunjukkan oleh demikian ucapanku tersebut, ala annaha, di atas bahwa sungguhnya, karena bahwa sungguhnya aku apabila aku khitab akan diriku dengan ucapanku wa 'alaika, dalla dzalik, niscaya menunjukkan oleh demikian ucapanku kepada bahwa sungguhnya kalimat itu lam tatahaqqaq, belum pasti ia, bil amali, dengan amal, dengan apa yang bima alimat, menunjukkan oleh demikian kepada bahwa sungguh diriku, ini annaha marja'nya nafsi. Li'anni, karena bahwa sungguhnya aku, idza khatabtu, apabila aku khitab akan nafsuku, diriku, biqauli, dengan ucapanku wa 'alaika, dalla dzalik, niscaya menunjukkan oleh ucapanku itu, ala annaha, di atas bahwa sungguhnya diriku, lam tatahaqqaq, belum pasti ia, dengan beramal, bima amilat, dengan apa yang sudah mengetahui ia. Jadi ketika beliau menyatakan wa 'alaika, hendaklah engkau wahai diriku, itu menunjukkan bahwa diri beliau juga belum mengamalkan semuanya. Artinya beliau sedang mendorong diri beliau dan orang lain untuk mengamalkan semua isi risalah ini. Wa 'ala anni lam azal ahussuha 'ala isti'mali ma tad'u ilaihi. Dan ala ini kita atah kepada ala, dan menunjukkan oleh demikian ucapanku wa 'alaika, kepada bahwa sungguhnya aku, ala anni, kepada bahwa sungguhnya aku itu lam azal, senantiasalah aku itu ahussuha, aku mengajak akannya nafsu, akannya diri, ala isti'mali, untuk mengamalkan untuk mengamalkan sesuatu, tad'u, yang mengajak ianya nafsu kepada nyama. Jadi berarti itu menunjukkan bahwa saya senantiasa masih mendorong diri saya untuk mengamalkan apa-apa yang diri saya itu mengajak orang lain kepadanya. Wa bizalika, dan dengan demikian, yazulul talbisu 'alal mu'min, dan dengan sebab demikian, yazulut talbis, hilanglah oleh talbis, penipuan, penyamaran, 'alal mu'minin, terhadap orang yang beriman. Wan nisyanu lin nafsil ladzi wasafallahu ta'ala bihi man la yaqilu fi qaulihi ta'ala. Wan nisyan kita atah kepada talbis. Wa bizalik, dan dengan demikian saya memulai setiap pasal dengan ucapan saya wa 'alaika, hilanglah oleh an-nisyan, hilanglah oleh melupakan bagi diri, melupakan diri alladzi wasafallah, yang menyifati oleh Allah Ta'ala dengannya lupa tadi, man la yaqilu, akan orang-orang yang tidak berakal ya, dalam firman-Nya Allah. Jadi dengan saya menyatakan wa 'alaika, mengingatkan diri saya, berarti hilanglah oleh menipu orang lain, hilang pula oleh merasa lupa terhadap diri sendiri. Justru saya mengingat diri saya sendiri, karena tujuan wa 'alaika yang pertama saya. Jadi hilanglah sifat melupakan diri, di mana orang yang melupakan dirinya Allah sebut dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak berakal. Ini, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah engkau memerintahkan akan manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan akan diri kamu, wa antum tatlunal kitab, padahal engkau membaca akan kitab, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Jadi orang yang menganjurkan orang lain dengan kebaikan, dia melupakan dirinya sendiri, namanya orang yang tidak berakal. Wa minal wa'idil waridi, dan supaya selamat juga minal wa'id, daripada ancaman al-waridi yang datang, ianya ancaman, fi haqqi may yaqul, pada hak orang-orang yang berkata ia, wala yaf'alu, dan tidak memperbuat ia. Dengan beliau memulai pasal wa 'alaika dengan wa 'alaika, beliau akan selamat daripada ancaman yang datang dalam hak orang-orang yang menyatakan sesuatu dan tidak memperbuat, dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi pernah bersabda, yu'maru bil alim ilan nari fatandaliku aktabuh, diperintahkan dengan orang yang alim ke neraka, orang alim dimasukkan ke neraka, fatandaliku aktabuh, maka hancur leburlah segala usus-ususnya, fayaduru biha, maka berputar-putar ia dengannya usus, finnari, dalam neraka, kama yadurul himalu birraha,
sebagaimana berputar-putarlah oleh keledai birraha dengan batu penggilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka berkumpul kepadanya orang oleh penduduk neraka. Fayaqulun, maka mereka berkata, ma balul abadi qad azana ala ma bina. Bermula apa itu keadaan orang yang jauh, qad azana yang sungguh menyakiti ia akan kita, ala ma bina di atas apa yang ada pada diri kita. Fayaqulu, maka berkata ya, innal ab'ad, sesungguhnya orang yang jauh tersebut, kana ya'muru bil khairi, dia itu memerintahkan dengan kebaikan, wala ya'tihi, dan dia tidak melakukan akannya kebaikan. Wa yanha 'anil syarri, dia melarang dari keburukan, wa ya'tihi, dan dia melakukan akannya keburukan. Jadi dengan menyatakan wa alaika di awal setiap pasal, beliau akan selamat dari ancaman yang datang dalam hadis, di mana dalam hadis tersebut mengancam orang-orang yang mengatakan kebaikan tapi tidak memperbuatnya. Rasulullah tadi bersabda, seorang alim nanti diperintahkan masuk neraka, maka fatandaliku aktabu, hancur lebur perutnya, ususnya keluar, fayaduru biha, berputar ia dengannya usus, finnari, dalam neraka, kama yadurul himar, sebagaimana keledai berputar menggilingi penggilingan raha. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka semua penduduk neraka berkumpul kepadanya. Fayaqulun, penduduk neraka berkata, ma balul ab'ad, apa itu orang yang jauh, qad azana, dia menyakiti kita, alama bina, di atas apa yang ada pada kita. Kita udah sengsara dalam neraka, tambah lagi kesengsaraan dengan sebab dia. Fayaqulu, berkata orang alim itu, innal ab'ad kana, atau mungkin berkata malaikat penjaga, innal ab'ad, sesungguhnya yang jauh tadi itu, kana ya'muru bil khairi, dia itu memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, wala ya'tihi, dia sendiri tidak melakukannya, wa yanha 'anil syarri, dia melarang orang lain dari keburukan, wa ya'tihi, dia sendiri melakukan keburukan tersebut. Begitu lebih kurang, masih panjang ini muqaddimah. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.